Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita sekalian, sekalipun hari ini kita kembali beribadah dari rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mengawali ibadah kita pagi ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani 4 ayat 1 dan 2. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja dan sekalian. Kudus, kudus, kuduslah Allah di sorga. Hamba-Mu yang suci menghadap bertelut. Sekalian malaikat menundukkan muka. Seisi sorga menyembah sujud. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Salam bagimu juga. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Baik bumi maupun isinya. Baik bumi maupun isinya, seluruh alam semesta, semua Tuhan yang empunya. Kokoh teguh ciptaannya,
Bangunan Tuhan yang ajaib, berdiri di tempat yang suci. Hanya yang murni hatinya, yang tangannya tak bercela, yang ujar mulutnya teruji. Saudara-saudara, kita akan mendengar sekaligus memaknai akan dasatita atau 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu dapat kita baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Amin. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tajamu, rahmat-Mu sepanjang hari. Saudara-saudara di tempat ini, bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan dasatita atau 10 firman itu, mari kita bersama-sama mengakui bahwa ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan kita untuk mengikuti semua rencana Allah dalam hidup kita. Mari dalam pengakuan ini kita mengatakan, Bapa kami yang Maha Pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan,
Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Berita anugerah datang kepada kita dalam pengakuan kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Kita dituntun dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan
Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menuntun kami dari rumah hingga tiba di rumah yang kudus dengan selamat. Saat ini Tuhan, dalam ibadah kami pada pagi ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami berikan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengelola dengan baik, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan yang masih ada pada diri kami pribadi lepas pribadi. Ajar juga kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik, untuk kami boleh pakai dalam dunia ini untuk mencari jalan kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus terima kami yang berdoa. Amin. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga saudara-saudara yang ada dalam ruang ibadah ini, atau yang lebih banyak yang ada di rumah, atau di tempat manapun kita berada dalam siaran langsung dan juga dalam ibadah persekutuan kita saat ini, kita persiapkan firman Tuhan terlebih dahulu. Pembacaan pertama nantinya dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat 15. Kemudian nanti dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Dan terakhir nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Sesudah kita mempersiapkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersyukur karena hari ini selain adalah hari yang Engkau telah kuduskan dan khususkan bagi kami untuk beribadah, sekalipun ibadah kami lakukan, lebih banyak kami yang ada di rumah atau di tempat yang lain untuk beribadah kepadamu melalui siaran ini, tetapi itu tidak mempengaruhi kami Tuhan untuk lebih memahami, lebih mengetahui tentang rencanamu dalam hidup kami, supaya dengan demikian dari hari ke hari ke depannya kami semakin dekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadamu di dalam kondisi dan keadaan yang kami alami hari-hari ini. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, mungkinkan kami untuk senantiasa dapat memahaminya dan bahkan melakukannya dalam hidup kami.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat 15. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Inilah yang diperlihatnya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apa yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sifat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hal, dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku berkata,
di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruhkan harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apakah yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, sekali lagi baik kita yang ada di tempat ini, yang kemudian secara terbatas kita hadir, kemudian khususnya yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini dalam bentuk online, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan mengasihi kita, sehingga kita tetap bersuka cita sekalipun kondisi kita pada saat ini, pada hari-hari ini semakin membuat kita terbatas dalam melakukan hal-hal yang selama ini di masa yang lalu kita lakukan bersama-sama. Pagi hari ini saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kemudian ditujukan atau disorotkan kepada arti pilihan Tuhan pada diri kita. Dan menyangkut tentang bagian ini, selain karena ini adalah hal yang sangat penting dalam iman kita, saudara-saudara, tetapi penting juga bagi kita untuk melihat ternyata bahwa bagian itu memberikan kesempatan bagi kita setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita untuk senantiasa menyerahkan diri kita dan juga memaknai apapun yang kita kerjakan dan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bagian tersebut dimulai dengan pemahaman ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Pertama kita mendengar atau kemudian kita menggarisbawahi terpujilah Allah. Allah itu saudara-saudara senantiasa bertahta di atas puji-pujian yang dari kita. Lalu kemudian bagian itu diteruskan dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ingat saudara, jemaat di Efesus adalah jemaat yang betul-betul berada di lingkungan kehidupan yang luar biasa modernnya saat itu. Jemaat di Efesus itu berada dalam situasi di mana mereka selalu berhadapan dan berjumpa dengan begitu banyak orang pintar. Filosofi muncul dari tokoh-tokoh filsafat yang luar biasa saat itu. Belum lagi tokoh-tokoh masyarakat yang kaya raya, punya kekuasaan dan seterusnya. Situasi itu. Dan oleh karena itu ayat 3, Rasul Paulus ingin lebih kemudian membawa sebuah rumusan pikiran yang harusnya jangan dilupakan oleh orang-orang di Efesus, demikian juga dengan kita hari-hari ini sebagai orang percaya. Yaitu bahwa puji-pujian kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus itu pertama semuanya terjadi karena Dia telah mengaruniakan kepada kita bukan berkat duniawi, bukan berkat sementara, bukan yang bersifat hari ini ada, besok tidak tahu itu masih adakah atau tidak. Berkat-berkat rohani
berkat-berkat di dalam sorga. Dan selanjutnya saudara-saudara, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara, setelah kemudian berbicara tentang berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang dari sorga yang telah diberikan, ingat telah diberikan kepada kita, telah dinyatakan kepada kita juga hari ini ketika kita percaya kepada Allah. Lalu kemudian tidak berhenti di situ. Rasul Paulus mengatakan itu baru bagian permulaan. Bagian selanjutnya saudara-saudara, amat pentingnya adalah ketika Rasul Paulus berbicara tentang penebusan. Rencana penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya pelan-pelan mengatakan ini, saya agak lambat mengatakan ini. Rencana penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Rencana penebusan itu sudah ditetapkan Allah sebelum penciptaan dunia dan direalisasikan di hari-hari akhir sesuai aturan rencana Allah, urutan rencana Allah sendiri. Inilah yang Rasul Paulus sebut rahasia kehendak Tuhan. Kalau kita baca misalnya 1 Korintus pasal 2 ayat 7, Rasul Paulus kemudian menyimpulkan dalam pelayanannya dan pemberitaannya, dia mengatakan begini, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan, kata Rasul Paulus, rencana keselamatan itu telah dilakukan oleh Allah. Rasul Paulus sementara berbicara tentang rahasia Kristus dan penebusan. Rencana Allah atas keselamatan, itu kebenaran keselamatan, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus sehingga dikatakan juga kebenaran tentang Kristus. Oh, itu baju kita, saudara. Itu realitas kita sebagai orang percaya, bahwa rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan itu selalu berbicara tentang rencana di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita kemudian pahami urutan kata-kata ini. Rahasia itu terwujud dalam sebuah rencana. Rahasia itu terwujud dalam sebuah rencana. Penciptaan dan sekaligus penebusan berada dalam satu bagian rencana Allah. Jadi tidak terpisah. Banyak orang yang memisahkan itu. Penciptaan di satu pihak sebagai rencana yang pertama, plan A, katakan begitu. Kemudian penebusan sesudah berdosa manusia, plan B. Allah tidak bekerja seperti itu. Dan oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan begini. Penciptaan yang dilakukan Allah berada satu rencana dengan penebusan. Kemudian keselamatan kepada umat manusia. Keselamatan bukanlah perbaikan atas rencana penciptaan, rancangan penciptaan Allah setelah dirusak oleh dosa. Allah tidak pernah salah, saudara-saudara. Jadi kalau Allah, bayangkan kalau misalnya dalam Alkitab kita baca, plan A Allah adalah mencipta.
Ya, segala sesuatu yang baik adanya dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah punya plan B. Kalau misalnya kebaikan itu gagal karena dosa, maka aku punya plan B. Katakanlah semacam itu Allah berbicara. Kita pasti bingung, Allah yang kita percaya ini Allah yang ragu-ragu, kan begitu kan? Tapi karena penciptaan satu paket dengan penebusan atau keselamatan kepada umat manusia, sehingga kita dapat memahami bahwa Allah yang kita percayai ini adalah Allah yang tidak pernah salah. Sehingga dengan demikian Allah tidak perlu punya rencana-rencana selanjutnya ketika rencana yang pertama itu gagal. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, saudara-saudara yang kita baca, baik kita yang ada di sini maupun terutama kita yang ada di rumah. Dan rencana itu sejak awal di dalam Yesus Kristus. Kristus adalah pusat dari semua tindakan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dan akhirnya ayat 10 dari Efesus pasal 1 yang kita baca tadi, itu bagian terakhir dari bagian itu, ayat 10 saya baca, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Bayangkan rentetan itu, saudara-saudara. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, pada bagian terakhir dari rencana itu adalah Dia akan mengumpulkan segala sesuatu juga di dalam nama Kristus Yesus. Rencana Kristus memiliki kaitan dengan kita. Rencana keselamatan yang satu paket itu mulai dari penciptaan sampai kemudian keselamatan bagi kita menyangkut kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum penciptaan Allah telah memilih sekelompok orang. Jadi Allah sebelumnya mempersiapkan memang pemilihan terhadap sekelompok orang. Nah, kalau kita mengerti dari istilah ini, kita bisa langsung terapkan dalam istilah-istilah biasa yang kita kemudian, ya misalnya di dunia sekolah, dunia pendidikan. Orang-orang yang dipilih itu pasti punya kualitas, kan? Oleh karena itu, saudara-saudara, rencana keselamatan dalam Kristus itu yang dilakukan oleh Allah itu, pertama itu adalah memilih sekelompok orang. Sekelompok orang yang dipilih oleh Allah itu diberi identitas, jati diri. Jadi dirinya apa? Identitasnya apa? Sebagai anak-anak Allah. Nah, itu luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kemudian kita masukkan itu secara langsung dalam hidup kita hari ini, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, maka yang harus kita ketahui selanjutnya adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan anaknya siapa-siapa, anak-anak Allah. Lalu yang kemudian yang kedua, kita diselamatkan. Bahkan ayat ketiga tadi, kita memperoleh berkat-berkat rohani dari surga. Namanya anak kan. Lalu kemudian kita disatukan dengan Kristus sebagai bagian dari rencana keseluruhan Allah untuk menyelamatkan dunia ini, disatukan dalam Kristus. Nah, oleh karena itu memang pemahaman gereja itu penting, saudara. Kristus sebagai kepala gereja itu bukan istilah biasa-biasa saja. Maksudnya saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di dalam gereja sebagai sebuah persekutuan, semuanya dalam rangka untuk pelayanan, untuk kemuliaan Kristus yang adalah kepala. Sehingga ketika kita kemudian melihat ada begitu banyak keributan, ada begitu banyak pertentangan yang kadang-kala terjadi dalam sebuah gereja atau jemaat, lalu kita menjadi bingung ya.
Loh, yang kita mau tuju sekarang di dalam gereja atau sebuah persekutuan itu apa? Ya kan? Kita biasanya ribut, kita biasanya berselisih paham, kita biasanya terlalu mementingkan diri sendiri tanpa kemudian kita lupa, ya Pak, tanpa kita memahami, kita menjadi lupa bahwa yang harus kita lakukan dalam sebuah gereja atau jemaat itu adalah untuk kemuliaan Kristus sebagai kepala. Karena tidak berhenti di situ saja. Setelah kita memahami diri kita sebagai bagian gereja, jemaat untuk kemuliaan Kristus, kita diajak untuk menjumpai setiap orang di luar kita. Bayangkan saudara-saudara kalau kemudian kita tidak selesai di dalam gereja dan jemaat di mana Tuhan memanggil kita sebagai sebuah anggota persekutuan. Apa yang akan kita bawa keluar sebagai kesaksian kita bagi dunia ini? Perselisihan kita kah yang kita bawa keluar? Pertentangan kita kah yang kita bawa keluar? Ketidakselesaian kita kah dalam memahami rencana Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam jemaat kita yang kita bawa keluar? Tentu itu bukan kesaksian yang benar untuk kemudian menjadi orang percaya juga kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, pada bagian terakhir dalam firman Tuhan yang kita baca dari Efesus tadi dikatakan tentang materai di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita pahami lebih jauh lagi saudara-saudara, bahwa ternyata selain rencana keselamatan di dalam Kristus yang dikerjakan Allah sejak awal, tidak ada lagi atau Allah tidak melakukan lagi rencana yang lain untuk dunia ini, untuk kita. Titik di situ. Jadi kalau kita sendiri kemudian ragu-ragu, adakah rencana keselamatan yang lain yang dikerjakan Allah sejak semula selain di dalam Yesus Kristus? Tidak ada. Itu penegasan. Supaya penegasan itu menjadi kekuatan kita sekarang untuk mengerti saudara-saudara, kalau kemudian pikiran kita bercabang ke sana kemari, mau keselamatan begini, keselamatan itu begini dan lain sebagainya. Apalagi kalau keselamatan diukur dari kemampuan, kepintaran dan kehebatan kita, lebih bingung lagi kita tentang hal-hal seperti ini. Firman Tuhan mengatakan, selain rencana di dalam keselamatan di dalam Kristus yang sejak awal Allah kerjakan sesuai dengan urutan penentuan Allah sendiri, tidak ada lagi Allah melakukan apa-apa untuk dunia ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita baca dalam ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 11 ini, posisi kita di hadapan Tuhan jelas. Sebagai orang percaya, sebagai anggota gereja, pribadi lepas pribadi, posisi kita jelas. Posisi kita bukanlah ditentukan sesuai kesenangan, kemauan diri kita sendiri. Bukan. Saya mau dekat-dekat dengan Tuhan dengan melakukan ini. Bukan saudara-saudara, posisi kita sudah jelas sejak awal. Kita tidak berhak protes atau bersungut-sungut. Ya kan jelas posisi kita. Entah kita kaya, entah kita miskin, entah kita menjalani kehidupan makmur, atau mungkin juga sebaliknya kita menghadapi terus-menerus sepanjang hidup kita kesulitan, kekurangan. Tidak perlu sungut-sungut, tidak perlu protes. Posisi kita di hadapan Tuhan jelas. Allah adalah penulis sekaligus sutradara terbaik dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah salah dalam memilih kita, sekalipun bagian-bagian kehidupan kita hari ini berada dalam berbagai perbedaan. Atau barangkali kemudian kita banyak yang sehat, kita lebih banyak lagi yang sakit. Kita banyak yang berjalan-jalan, masih bisa berjalan-jalan, masih bisa dan lain sebagainya dan seterusnya.
Tetapi lebih banyak lagi kita yang terbaring di rumah sakit. Lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan ini, yang berada dalam pergumulan yang tanpa henti dan seterusnya. Itu bukan dasar atau waktu bagi kita untuk protes bersungut-sungut, karena sebelumnya sejak Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan, posisi kita jelas. Posisi kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kita memang kalau kemudian kita memahami begini, bahwa penyelamatan Allah yang dilakukan sejak awal, termasuk kemudian memilih dan menyelamatkan kita sejak awal, yang dikatakan kemudian dalam bagian firman Tuhan ini sebagai isi dari rahasia-rahasia Allah bagi dunia ini dan bagi kita, maka sebenarnya itu menurut Rasul Paulus ini bukan rahasia yang sepenuhnya kita tidak tahu apa-apa di sana. Pengungkapan bahwa itu adalah rahasia-rahasia Allah hanya untuk menekankan atau justru menekankan tentang positifnya. Mengapa saya mengatakan begini, saudara-saudara? Kita harus memahami dulu, yang kita tahu bahwa keselamatan kita adalah bagian dari rencana Allah secara keseluruhan di dalam Yesus Kristus. Itu dulu. Final di situ, saudara. Yang kita tahu, yang kita bisa pastikan sekarang, bahwa keselamatan kita yang ada ini adalah bagian dari rencana Allah secara keseluruhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga keterpilihan kita bukanlah secara kebetulan, tetapi telah ada dalam rencana Allah sebelumnya. Bayangkan itu, saudara. Kalau kita melihat diri kita ini, yang sederhana ini, yang penuh keterbatasan ini, yang sering berdosa ini, yang sering menduka citakan hati Tuhan ini, lalu kita ingat kenyataan ini, bahwa Allah telah memilih dan menyelamatkan kita sejak awal penciptaan. Luar biasa sekali kita ini sebenarnya. Iya kan? Kita yang tidak menjadikan diri kita luar biasa. Padahal Allah melihat kita sebelumnya sebagai orang-orang yang luar biasa. Dan kalau dikatakan firman Tuhan bahwa kita berada dalam rahasia-rahasia penyelamatan Allah, itu juga penting, positif sekali. Karena banyak sekali orang sekarang, orang Kristen ya, banyak sekali orang Kristen sekarang katanya beriman, tetapi kemudian dalam prinsip dan dalam tindakan kehidupannya dia menjadikan Allah itu tidak lebih dari pengawal pribadinya. Ketika dia sakit, dia maunya Tuhan, dia ngamuk-ngamuk di hadapan Tuhan. Aduh, bagaimana sih? Saya ini bertahun-tahun percaya kepada Yesus, penyakitku belum hilang. Saya ini bertahun-tahun, tidak kurang persembahan yang saya serahkan, tidak kurang kepedulian saya, tenaga saya, waktu saya, semuanya saya berikan kepada Tuhan. Kenapa saya bergumul terus? Kenapa saya tidak sempurna seperti orang yang ada di sekitar saya? Menjadikan Allah sebagai tidak lebih dari bagian-bagian yang dapat kita pahami. Nah, manfaatnya ketika kemudian kita berbicara tentang rahasia keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dilakukan Allah sebelumnya, kita betul-betul akan percaya kepada Allah dengan dewasa, saudara. Yang saya maksud itu, yang saya mau katakan itu, saudara-saudara, adalah ketika kita sakit, kita percaya bahwa Allah tidak mungkin gagal. Ketika kita menderita, ketika kita bergumul, bahkan ketika kita mati, saudara, rancangan keselamatan yang sejak dari awal yang Allah lakukan itu tidak akan pernah gagal oleh apapun juga. Firman Tuhan yang sering kali kita dengarkan itu kan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam kita. Penderitaan, pergumulan, bahkan kematian kan. Tidak ada, saudara-saudara. Dan oleh karena itu pilihan Tuhan kepada kita melalui bagian-bagian terpenting ini
mengajarkan kepada kita supaya kita jangan mengukur Allah dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mudah-mudahan kita yang ada di sini maupun lebih banyak kita yang ada di rumah, dalam setiap penderitaan pergumulan kita karena pandemi COVID-19 ini tidak mengukur Allah dengan kondisi pandemi ini. Atau kemudian jangan sampai kita menjadi ragu-ragu, jangan-jangan kuasa Allah menjadi sedikit agak tergerus atau sedikit terkuras karena pandemi ini. Kekuatan Allah kok rasa-rasanya menjadi lemah di sekitar pandemi karena pandemi mulai waktu yang lalu ketika pertama kalinya itu merenggut banyak nyawa dan lain sebagainya sampai hari ini bertambah-tambah terus dan lain sebagainya. Jangan-jangan Allah mempunyai kekuatan yang semakin melemah karena pandemi. Tidak, saudara. Bahwa penyelamatan, untunglah ya dikatakan oleh Alkitab, penyelamatan dan bahkan pemilihan yang berada dalam satu bingkai rencana Allah bagi kita yang sejak semula itu, ditetapkan sejak semula ya, supaya apapun yang terjadi di zaman ini betul-betul tidak mempengaruhi tentang Allah yang bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dan itu melalui kuasa Roh Kudus, kata firman Tuhan tadi, dimateraikan dengan Roh Kudus. Bayangkan ayat yang terakhir itu saya baca, mulai ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah penuh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kuasa jaminan Roh Kudus itu ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi dengan demikian saudara-saudara, sekarang kita mengerti bahwa ternyata berkat rohani itu lebih penting dalam hidup kita dibanding berkat-berkat yang lain yang kita seringkali kemudian alami dalam hidup kita. Lalu kemudian Allah telah memilih kita, orang-orang yang terpilihlah kita ini. Lalu kemudian di dalam kuasa Roh Kudus Allah menguduskan kita untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Sehingga sepanjang kehidupan kita ke depan, menghadapi berbagai tantangan, pergumulan atau apapun juga dalam kehidupan kita, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kita percaya dalam berita Injil itu. Tidak ada pembicaraan apapun tentang kebenaran selain kebenaran satu-satunya di dalam bagian itu. Tidak ada orang yang dapat kita akui, tentukan sebagai orang yang dipenuhi kebenaran selain daripada orang yang sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk pekerjaan dan pelayanan demi kemuliaan Kristus. Amin. Tuhan, dalam kehidupan kami selama ini, seringkali kami tidak melihat tentang rencana keselamatan yang terwujud dalam keseluruhan rencana Allah untuk menciptakan dunia ini yang ada dan berlaku dalam kehidupan kami. Kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang dipenuhi dengan kesalahan ini, sungguh-sungguh Allah berkenan untuk menyatakan berkat, menyatakan anugerah yang luar biasa. Biarlah ke depan kami semakin menunjukkan hidup kami
demi kemuliaan Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau luar biasa dalam seluruh bagian rencanamu bagi kami dan bagi dunia ini. Jangan pernah biarkan kami Tuhan ke depan ini melihat diri kami sebagai bagian terkecil di dalam dunia, di dalam bumi ciptaanmu ini. Mampukan kami Tuhan untuk kemudian menemukan semangat iman kami bahwa kami bukanlah orang-orang yang biasa-biasa saja sehingga melakukan pekerjaan yang apa adanya dan biasa-biasa saja. Tetapi kami adalah orang-orang yang ditentukan sejak awal, dipilih sejak awal untuk melakukan segala sesuatu yang berdampak kepada puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam jemaat ini Tuhan, antara lain kami mau berdoa untuk kondisi yang memungkinkan kami biasanya lupa dengan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pilihan-pilihan Tuhan yang telah diberikan berkat-berkat rohani dari sorga dalam hidup ini. Khususnya ketika kami sakit, kami mau berdoa. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang setiap hari kami juga doakan, bahkan tambahannya kami ingin mendoakan Nyonya Peter Rama di Rumah Sakit Luramai, Nyonya Budi Mulia dan anak Giang di rumah, Bapak Luisito dan Nyonya Luisito di Rumah Sakit Pelamonia, dan mungkin juga ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Belum mereka yang berduka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Belum lagi kemudian kami sebagian besar menghadapi pergumulan-pergumulan karena pandemi. Ada banyak bagian-bagian dari kehidupan kami yang bermasalah di sekitar pandemi ini. Soal pekerjaan kami, soal berbagai hal-hal yang di masa-masa yang lalu kami alami, tetapi kami tidak lagi alami hari-hari ini. Tuhan, dalam realitas seperti ini, dalam keadaan seperti ini, ingatkan kami Tuhan bahwa rencana keselamatan yang Tuhan telah tetapkan melalui pilihan kepada kami yang berada dalam keseluruhan rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini tidak akan pernah batal hanya karena hari-hari ini kami menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada kami khususnya yang sakit, yang bergumul, yang berduka cita,
harapan-harapan untuk semakin merasakan kehadiran rancangan Allah untuk menyelamatkan kami itu dalam bagian-bagian terpenting dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami bergumul, berduka cita, dan menderita. Kami mau berdoa, mendoakan seluruh rangkaian pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam setiap bagiannya, baik melalui bagian fisik maupun bagian rohani, pelayanan-pelayanan ibadah dan seterusnya ke depan. Jika situasinya menjadi lebih baik Tuhan, biarlah semua dapat kami lakukan dengan baik. Ataupun dalam kondisi yang seperti tidak biasanya, seperti di masa yang lalu, seperti sekarang ini, kami tetap dikuatkan untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan dengan bagian-bagian, terutama ketika kami di rumah, supaya dengan bagian-bagian itu pun kami semakin merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami telah berupaya, sementara berupaya untuk melakukan berbagai hal di masa pandemi ini. Kuatkan mereka Tuhan, biarlah kehadiran mereka di sisi kami, di samping kami, sungguh-sungguh menjadi bagian-bagian terpenting yang Allah juga pakai sebagai rancangan yang terbaik dalam kehidupan yang kami dapat jalani dengan baik di masa yang akan datang. Baik kami di rumah maupun kami di tempat ini, Tuhan telah membawa ungkapan syukur kami, persembahan kami, dan bahkan pelayanan kami berikutnya ke depan yang akan tetap kami nyatakan dalam berbagai bentuk yang akan kami sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di antara kami. Biarlah Tuhan berkenan agar di dalam semua itu nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami akan menjalani kehidupan kami hari ini, bahkan sepekan ke depan ini. Kekuatan, kemampuan tidak berdasarkan dari apa yang kami bisa, tetapi kami harapkan itu hanya melalui anugerah dan pengasihan Tuhan kepada kami. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu semakin menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami untuk semakin dekat kepadamu. Ini doa kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sidang jemaat yang ada di rumah beribadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama menyangkut ibadah pada masa pandemi COVID-19. Setelah tahun lalu kita mengalami hal seperti ini, kita kemudian berusaha untuk hadir beribadah secara on-site. Pada tanggal 6 yang lalu, pemerintah kembali mengeluarkan edaran agar rumah-rumah ibadah ditutup. Ditutup dalam artian bukan sama sekali tidak ada kegiatan, tetapi ibadah dilaksanakan dan diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Untuk hari ini, tanggal 11, itu dilaksanakan secara live lagi. Bapak Pendeta tadi mengatakan beberapa yang ada di ruang gereja, saya informasikan yang ada di ruang gereja ini hanya selain petugas tim multimedia, kantoria dan kami beberapa majelis gereja hanya 8 orang. Dan berharap minggu depan tanggal 18 tidak ada lagi selain petugas. Mengapa?
selama ini dalam setiap doa syafaat kita mendoakan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Nah, kalau kemudian pemerintah mengeluarkan edaran seperti ini, itu berarti bahwa doa kita sudah dikabulkan. Tuhan memberi hikmat bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita dengan terpaksa harus beribadah di rumah masing-masing. Pada umumnya memang kita mengatakan tidak nyaman. Kami pun dari pimpinan majelis tidak nyaman, tapi harus kita lakukan untuk mendukung pemerintah. Apalagi di lingkungan kita di Jemaat Rahmah, sudah ada beberapa anggota jemaat yang terpapar. Karena itu memang kita harus saling menjaga. Ya, istilah pemerintah, jagai diri tak supaya kita menjaga orang di sekitar tak, itu istilahnya. Nah, jadi minggu depan tanggal 18 kita masih akan beribadah secara live. Kemudian untuk pelayanan-pelayanan dalam lingkungan Jemaat Rahmah 1 pekan ke depan, ibadah rumah tangga akan dilayani, termasuk ibadah PWGT akan tetap bisa dilayani dengan ketentuan. Mohon perhatian di rumah masing-masing. Ibadah rumah tangga dan ibadah PWGT yang bergilir itu dimulai pukul 16.00. Jadi kebaktian rumah tangga, kebaktian PWGT dilaksanakan pada jam 4 sore. Siapa saja yang hadir? Yang hadir hanya pelayan dan majelis yang bertugas. Berarti keluarga inti, semua keluarga, pelayan firman, kemudian unsur majelis yang bertugas, termasuk dari unsur di kebaktian PW itu yang bertugas. Ya, sekali lagi semua kita lakukan dalam rangka mendukung pemerintah memutus penyebaran virus corona. Yang berikut adalah tindakan-tindakan konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan deteksi status kesehatan masyarakat pada program Makassar Recover. Banyak sekali ini, tapi intinya saja saya sampaikan. Bahwa mulai kemarin ada tim detektor akan berjalan di sekitar kita, akan berjalan masuk ke rumah-rumah kita untuk mendeteksi secara dini. Mungkin suhu atau tensi atau apakah di sini. Kemudian setelah ada gejala-gejala mungkin yang ditemukan oleh tim itu, maka akan direkomendasikan untuk diperiksa. Nah, kami sarankan, mungkin ada juga anggota jemaat kita yang menjadi tim detektor itu, ketika tim detektor itu datang ke rumah, mungkin tidak harus masuk dalam ruang tamu. Karena kita tidak tahu yang datang ini jangan sampai datang memeriksa, tetapi juga datang bawa sesuatu. Jadi sebisa mungkin itu diterima di teras rumah saja. Dan ketika diterima di teras rumah, kita berdiskusi apa yang akan diminta, data-data apa yang akan dilakukan, sehingga dengan itu otomatis kita juga mendukung pemerintah. Yang berikut menyangkut kegiatan jemaat, komisi verifikasi. Pemeriksaan bendaharawan di Jemaat Rahmah yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Juli yang akan datang ini diundur ke tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Juli. Jam 4:30. 16.30. Jadi bendaharawan-bendaharawati mempersiapkan diri untuk verifikasi tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Nah, ini sangat berharap bahwa komisi verifikasi bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pada
akhir bulan ini jika memungkinkan kita akan melaksanakan sidang majelis evaluasi semester pertama. Apakah nanti itu akan dilaksanakan secara virtual atau seperti apa? Kita rencanakan bahwa setelah komisi verifikasi melaksanakan tugasnya, kita akan melaksanakan sidang majelis. Iya, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, selalulah berpikir positif tentang kebijakan yang diambil. Oleh karena kalau kita berpikir negatif tentang setiap kebijakan, apakah itu kebijakan pemerintah atau kebijakan jemaat, justru akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi selalulah berpikir positif, selalu pakai masker, jaga jarak, dan jika memang tidak perlulah dulu jalan-jalan. Ada yang masih saja memprogramkan rekreasi dan macam-macam, saya pikir ya tahan-tahan lalu dulu. Itu yang kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Petunjuk hidup baru. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Setialah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam nama Tuhan, pulanglah kamu ke tempat masing-masing, jaga dan pertahankanlah kekudusan yang telah diberikan kepadamu di dalam Kristus Yesus, dan arahkan hatimu sekarang kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi Mengikut Yesus Keputusanku.
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang ada di rumah, kami semua yang ada di sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada hari Minggu hari ini percaya bahwa dengan keterpilihan kita sejak awal dalam keselamatan yang dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, kita akan semakin kuat, kita akan semakin bijaksana dan berhikmat untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari ke depan ini dalam rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.